Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini saya akan melakukan praktikum uji karbohidrat terhadap makanan. Perkenalkan, saya Sylvia Adimiharta dengan NIM 11920606097. Saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 11920600102 dari Halo, perkenalkan saya Wilda Najwa dengan NIM 11920601115 dari kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Tiara Ardianti. Sumber energi utama dan sumber serat bagi tubuh. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida dapat diubah menjadi aldehida dan keton dengan cara hidrolisis. Karbohidrat sebagai gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda. Meski terdapat persamaan dari sudut kimia dan fungsinya, selain berperan sebagai sumber energi, karbohidrat mempunyai peran penting. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada betadin. Fungsinya adalah untuk uji karbohidrat karena mengandung iodin. Selanjutnya ada tusuk gigi yang digunakan untuk mengaduk bahan yang akan diujikan. Selanjutnya ada beberapa bahan yang digunakan untuk praktikum seperti buncis, kemudian roti non gandum, pisang, gula putih, semangka, dan kentang. Masih tentang bahan yang digunakan untuk praktikum, ada apel, kemudian putih telur, kacang panjang, mentega, gula merah, nasi merah, dan nasi putih. Praktikum selanjutnya yaitu ada pisang dicampuri dengan betadin. Diaduk oleh tusuk gigi. Selanjutnya ada gula pasir, dikasih betadin. Lalu dikocek betadin dengan gula pasir. Selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah uji praktikum karbohidrat menggunakan bahan nasi merah, kemudian nasi putih, dan gula merah yang sudah dihaluskan. Yang pertama yakni pada nasi putih. Kemudian dari cairan betadin sebanyak kurang lebih 5 tetes. Setelah itu aduk menggunakan tusuk gigi. Kemudian diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan kurang lebih 5 menit, maka hasilnya seperti ini. Terdapat perubahan warna menjadi ungu yang menandakan bahwa nasi putih ini mengandung karbohidrat. Untuk uji selanjutnya menggunakan bahan nasi merah. Kemudian tetesi betadin sebanyak 5 tetes. Setelah itu aduk menggunakan tusuk gigi. Biarkan beberapa menit. Setelah didiamkan kurang lebih 5 menit, maka terjadi perubahan warna pada nasi merah menjadi warna ungu. Hal ini menandakan bahwa nasi merah mengandung karbohidrat. Selanjutnya bahan pada gula merah. Beri betadin sebanyak 5 tetes. Kemudian aduk menggunakan tusuk gigi. Setelah itu diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan kurang lebih 5 menit, maka hasilnya tetap sama, tidak terjadi perubahan warna pada gula merah. Hal ini menunjukkan bahwa saya Suci Aulia Wijaya akan uji karbohidrat dengan sampel kentang, apel, dan semangka yang telah dipotong-potong dengan pisau. Tambahkan 2-3 tetes iodin pada masing-masing sampel pada kentang, apel, dan semangka. Selanjutnya amati perubahan warna yang terjadi. Halo, saya Wilda Najwa. Di sini saya akan melakukan uji karbohidrat menggunakan beberapa sampel bahan pangan. Adapun sampel yang saya gunakan yaitu seperempat putih telur yang telah direbus, 1 batang kacang panjang yang telah direbus, dan juga setengah sendok makan mentega. Selanjutnya berikan tetesan providin iodin kepada masing-masing sampel, dan kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya diamkan sampel selama 5 menit untuk menunggu adanya perubahan warna yang akan menentukan adanya kandungan karbohidrat pada masing-masing sampel. Setelah diamati selama beberapa menit, tidak terdapat perubahan warna terhadap mentega, kacang panjang, dan juga putih telur yang menyatakan bahwa pada ketiga sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Kita siapkan alat dan bahan. Rebus kacang buncis selama 2-3 menit.
Lalu, teteskan larutan iodin pada kacang buncis yang telah ditiriskan sebanyak 2-3 tetes dan aduk. Lalu diamkan selama 5 menit. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Hasilnya menunjukkan tidak nampak perubahan warna yang signifikan yang mengartikan bahwa kacang buncis rebus bukanlah termasuk karbohidrat dengan golongan polisakarida. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada roti tawar dengan meneteskan larutan iodin sebanyak 2-3 tetes pada roti, tunggu selama 5 menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Hasilnya saat awal ditetesi berwarna coklat kemerahan, namun setelah beberapa detik warna berubah menjadi biru kehitaman yang menandakan bahwa roti tawar termasuk karbohidrat dengan golongan polisakarida. Berikut adalah hasil uji karbohidrat pada ke-13 sampel bahan pangan yang kelompok kami gunakan. Pada tabel hasil uji karbohidrat untuk sampel pisang, setelah ditetesi iodin, hasilnya tidak terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu, artinya pisang tidak mengandung karbohidrat. Kemudian untuk sampel gula putih dan gula merah juga, setelah ditetesi iodin, hasilnya tidak terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu. Akan tetapi, hal ini bukan berarti gula putih dan gula merah tidak mengandung karbohidrat, tetapi gula putih dan gula merah merupakan sukrosa yang termasuk golongan disakarida atau karbohidrat sederhana. Oleh karena itu, tidak terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu karena gula putih dan gula merah bukan termasuk polisakarida atau bukan termasuk karbohidrat kompleks. Selanjutnya, pada nasi putih dan nasi merah yang telah ditetesi iodin, hasilnya terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu, artinya nasi putih dan nasi merah mengandung karbohidrat. Pada sampel apel, semangka, dan buncis rebus, setelah ditetesi iodin, hasilnya tidak terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu, artinya apel, semangka, dan buncis rebus tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan pada kentang dan roti tawar, setelah ditetesi iodin, hasilnya terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu, artinya kentang dan roti tawar mengandung karbohidrat. Selanjutnya, pada kacang panjang, putih telur, dan mentega, setelah ditetesi iodin, hasilnya tidak terbentuk kompleks warna biru kehitaman atau ungu, artinya kacang panjang, putih telur, dan mentega tidak mengandung karbohidrat. Berikut adalah dokumentasi hasil uji karbohidrat sebelum dan setelah ditetesi iodin pada pisang. Yang sebelah kiri merupakan sebelum ditetesi iodin dan yang sebelah kanan setelah ditetesi iodin. Kemudian pada gula putih, pada gula merah, nasi putih, nasi merah, apel, semangka, buncis rebus, kentang, roti tawar, kacang panjang, putih telur. Setelah melaksanakan praktikum identifikasi karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan uji iodin, didapatkan hasil bahwa hanya sampel nasi putih, nasi merah, kentang, dan roti tawar yang dinyatakan positif dengan adanya perubahan warna kompleks biru kehitaman atau ungu, yang artinya bahwa keempat sampel tersebut merupakan karbohidrat dari golongan polisakarida. Nah, hal ini itu sesuai dengan pendapat Ardista Sabrina bahwa karbohidrat dengan golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna biru kehitaman yang menunjukkan adanya amilum atau pati pada sampel. Lalu menurut Fatmawati, perubahan warna ini terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodin yang dapat masuk dalam spiralnya. Nah, sehingga 9 sampel lainnya itu dinyatakan negatif karena tidak nampak perubahan warna kompleks yang terjadi dan artinya bukan termasuk karbohidrat golongan polisakarida. Nah, salah satunya itu ada contohnya ada sampel gula putih yang merupakan sukrosa dari karbohidrat golongan disakarida. Praktikum uji karbohidrat menggunakan uji iodin yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan sampel yang digunakan, terdapat 4 sampel yang mengandung karbohidrat jenis polisakarida, 2 sampel yang mengandung karbohidrat jenis disakarida, dan 8 sampel lainnya tidak mengandung karbohidrat. 4 jenis sampel yang mengandung karbohidrat polisakarida diantaranya itu nasi putih, nasi merah, kentang, dan roti tawar biasa, yang ditandai dengan adanya perubahan warna sampel menjadi biru kehitaman atau ungu, sedangkan 2 jenis sampel yang mengandung karbohidrat jenis disakarida ialah gula pasir dan gula merah. Akan tetapi pada sampel ini ketika diuji tidak disertai perubahan warna karena uji iodin dimaksudkan untuk menguji kandungan polisakarida. Sementara sampel lain seperti pisang, apel, semangka, buncis, kacang panjang, putih telur, dan mentega tidak mengandung karbohidrat karena pada pengujian tidak terjadi perubahan warna.